Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 membangkitkan kembali optimisme roda perekonomian di Indonesia bergerak lebih baik. Wacana mengenai sertifikat vaksinasi COVID-19 jadi syarat pelaku perjalanan pun menyeruak ke permukaan. Apakah ini sekedar wacana, namun jika benar akan diterapkan, kapan akan diberlakukan? Selengkapnya akan diulas oleh rekan Livia Ramadanti. Silakan Livia. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyampaikan bahwa akan adanya wacana membuat sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Dengan demikian, orang-orang yang nantinya divaksin COVID-19 tidak perlu lagi menunjukkan bukti negatif tes COVID-19 setiap akan bepergian. Berikut ini pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menjelaskan di dalam keterangannya bahwa mengenai praktik sertifikat vaksinasi COVID-19 rencananya memang akan digunakan untuk integrasi dengan standar protokol kesehatan baru. Ini merupakan standar integrasi yang baru. Namun pro kontra pun terjadi. Satu sisi penerapan kebijakan tersebut dianggap akan membuat orang-orang bisa kembali bepergian sehingga menghidupkan kembali roda perekonomian di Indonesia maupun juga di dunia. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa sertifikat vaksin akan mendorong penyalahgunaan dan diskriminasi. Bisa saja ada orang yang tidak bisa mendapatkan sertifikat karena memiliki kondisi yang membuatnya tidak bisa divaksin COVID-19. Dan berikut pernyataan dari beberapa organisasi yang memberikan komentarnya terkait dengan adanya usulan ini. Di sini dijelaskan oleh ahli bioteknika dari Edinburgh University yang mengatakan mengeluarkan paspor yang akan membedakan kita sebagai hitam dan putih atau mengontrol apa-apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan individu sepertinya tidak adil. Paspor yang dimaksud adalah paspor vaksin COVID-19. Kemudian juga dari Ketua Satuan Tugas COVID-19 PBID ini mengatakan bahwa apakah jika sekarang divaksin besoknya akan kebal? Kan tidak, seminggu belum juga, sebulan itu juga baru muncul kekebalan yang lumayan dikit, begitu dikatakannya, dan sehingga hal ini menjadi momok tersendiri jika nantinya memang penerapan ini segera diterapkan oleh pemerintah. Meski belum menjadi rekomendasi WHO, namun ternyata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Amerika Serikat atau CDC ini telah mengeluarkan panduan yang di sini mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini bisa digunakan sebagai salah satu syarat untuk warganya berpergian. Dan ini ada beberapa poin-poinnya. Di sini dikatakan jika sudah menerima vaksin COVID-19, bebas dari isolasi jika terpapar COVID-19. Namun ini ada beberapa poin yang harus digarisbawahi. Di antaranya adalah mereka yang menerima vaksin ini harus 3 bulan setelah penerimaan baru boleh tidak melakukan isolasi. Kemudian juga ada persyaratan lain bahwa ini khusus untuk warga negara Amerika Serikat dan tidak ditujukan untuk warga negara asing lainnya yang berkunjung ke Amerika Serikat. Kemudian ada pelonggaran kegiatan bersama untuk transportasi hingga konser. Hal ini juga ditetapkan jika poin ketiga ini sudah dipenuhi, yaitu 30-40% warga di Amerika Serikat ini sudah menerima vaksin COVID-19. Dan jika mengacu pada angka 30-40% orang yang sudah divaksin COVID-19 diterapkan pelonggaran aktivitas, maka warga Indonesia ini perlu waktu cukup lama untuk menunggu untuk target tersebut terpenuhi. Jika melihat target kita sendiri adalah 180 juta warga divaksin, sehingga untuk mencapai angka 30-40% maka dibutuhkan 50-70 juta warga yang tervaksinasi sebelum pelonggaran aktivitas akan diterapkan oleh Indonesia. Karena Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri ini mengaku bahwa akan mencoba jika simulasi ini nantinya juga berhasil dilakukan oleh Amerika Serikat, ini akan diterapkan di Indonesia. Kita lihat di sini untuk daftar dari negara yang telah memiliki vaksin COVID-19 terbanyak. Ternyata Indonesia masuk dalam kategori tersebut. Indonesia ada di urutan ke-9 di sini dengan total pemberian vaksin sebesar 7,84 juta. Ini angka yang sudah cukup lumayan karena jika melihat datanya, ini ternyata ada negara seperti Amerika Serikat yang menduduki posisi pertama dengan jumlah pemberian vaksin sebesar 124,48 juta. Di urutan kedua ada Tiongkok dengan 74,95 juta dan di urutan ketiga ini ada India sebesar 44,6 juta orang yang telah divaksin COVID-19. Jika melihat data penyuntikan perhariannya, ternyata Amerika Serikat
Serikat ini mampu menyuntikkan vaksin COVID-19 sebesar 2,48 juta per hari. Sedangkan untuk Indonesia ini masih ada di angka 36.000 untuk perharinya, dan untuk per minggunya adalah sebesar 336.430. Angka ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan pekan lalu, karena pekan lalu ini hanya sekitar 220.000 saja yang diberikan vaksin COVID-19. Demikian, jadi jika melihat dari angka tersebut, kita optimis bahwa Indonesia ini bisa menyusul dan juga bisa memberikan vaksin COVID-19 dengan cepat kepada warganya. Sementara itu, penggunaan paspor vaksin COVID-19 sebenarnya sudah dilakukan di berbagai negara sebagai cara untuk perjalanan global yang selama ini masih ditangguhkan agar bisa segera dibuka kembali. Kita lihat negara mana saja yang sudah menerapkan paspor atau menggunakan paspor vaksin COVID-19 untuk membuka wilayah mereka. Di antaranya ada Israel. Pada tanggal 21 Februari lalu, mereka merilis sebuah paspor, yaitu paspor hijau digital bagi warga penerima suntikan vaksin COVID-19. Ini diperbolehkan masuk ke wilayah mereka dan harus menggunakan syarat ini tentunya. Dan kemudian di Uni Eropa, di sini ada beberapa negara, tepatnya ada 15 negara yang siap terima turis dengan paspor vaksin COVID-19. Jadi yang ini datang ke 15 negara yang ada di Uni Eropa, ini harus memiliki paspor vaksin COVID-19. Di tanggal 17 bulan 3 atau 17 Maret lalu juga disiapkan proposal untuk paspor COVID-19 sebagai izin perjalanan. Ini masih dalam penggodokan dan belum diterapkan. Dan di tanggal 19, Islandia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang jadikan bukti vaksin COVID-19 sebagai syarat untuk kunjungan ke negara mereka. Kita lihat negara mana lagi yang telah mendapatkan paspor vaksin COVID-19. Di sini ada Amerika Serikat. Ternyata Amerika Serikat juga sudah membuka negaranya, yaitu pada tanggal 8 bulan 3. Pusat Pengendalian atau Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC ini telah melonggarkan aturan kegiatan bersama terkait vaksinasi COVID-19 karena mereka sudah hampir mencapai 30-40% warganya yang telah diberikan vaksin COVID-19. Kemudian ada di Tiongkok, di sini ada tanggal 8 kemarin, mereka meluncurkan paspor vaksin COVID-19 untuk warga di Tiongkok. Kemudian otoritas setempat juga mempermudah izin visa bagi pendatang yang memiliki vaksin buatan dari Tiongkok. Terakhir, benarkah sertifikat vaksin akan digunakan sebagai syarat perjalanan di tanah air? Ternyata ini jawabannya dari keterangan yang kami himpun. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito telah menyampaikan sampai saat ini bahwa sertifikat vaksin COVID-19 untuk syarat perjalanan masih sebagai wacana. Namun bukan tidak mungkin bahwa Indonesia ini akan nantinya menerapkan vaksin atau sertifikat vaksin COVID-19 yang dijadikan syarat perjalanan, karena bagi masyarakat saat ini perjalanan menggunakan PCR atau tes rapid antigen ini harus mengeluarkan biaya yang lebih. Jika sudah menggunakan vaksin, tentunya ini akan memudahkan mereka. Namun dalam waktu dekat kebijakan tersebut ini masih belum akan diberlakukan. Kebijakan ini masih menunggu lebih banyak lagi masyarakat yang divaksin COVID-19 serta kajian dari epidemiolog. Demikian pemaparan at large untuk siang ini. Saya kembalikan ke Vera. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan Anda.